Tiga, ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, ini adalah surat daripada hambanya Rasul Paulus kepada hambanya Timotius sebagai anak rohani dia. Namun saudara kekasih, firman Tuhan ini juga berbicara bagi orang-orang percaya, bagi saudara dan saya. Haleluya. Dikatakan saudara kekasih bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan yaitu roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, saudara, tema kita hari ini adalah jangan beri tempat kepada roh ketakutan, tetapi berilah tempat kepada Roh Kudus. Nah, di mana saudara kekasih, dunia sedang digoncang oleh yang namanya wabah virus corona. Saudara, virus corona itu ukuran diameter selnya yaitu hanya 400-500 mikro yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Tetapi saudara kekasih dapat mengguncang dunia ini dan orang saudara kekasih penuh dengan ketakutan, takut mati. Ya, saya katakan jemaat Tuhan, saya katakan jangan takut yang namanya kematian. Haleluya. Bukan berarti saudara kekasih kita mencobai Tuhan, kita sudah tahu apa virus corona lalu kita saudara kekasih sok hebat dan kita tidak mau menjaga kesehatan dan kebersihan kita. Nah, mari saudara kekasih, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan bukan memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, ketika kita memberikan tempat kepada roh ketakutan saudara kekasih, 3 area ini saudara kekasih itu akan digoncang. Area pertama adalah kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, ketika kita memberi tempat kepada roh ketakutan, ya, memberikan roh ketakutan saudara kekasih, 3 area ini akan digoncang. Yang pertama saudara kekasih, kekuatan. Kekuatan ini berbicara fisik. Fisik berbicara tubuh. Ketika kita memberi tempat kepada roh ketakutan saudara kekasih, fisik kita akan tergoncang, fisik kita menjadi lemah. Nah, kekuatan kita menjadi lemah ketika kita memberi tempat kepada roh ketakutan. Nah, virus corona membuat orang-orang takut saat ini saudara kekasih. Mulai dari Sabang sampai Merauke, negara-negara yang lain saudara kekasih, kita mendengar oleh wabah virus corona ini menelan korban begitu banyak jiwa. Nah, jemaat Tuhan, ketika kita memberikan tempat kepada roh ketakutan, maka tubuh kita akan menjadi lemah. Ketika virus corona setiap hari saudara kekasih mengintimidasi kita lewat media sosial, ada banyak saudara kekasih di sana berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax. Nah, itu membuat orang semakin takut. Nah, bukan berarti kita menjadi menutup hati, tidak mau tahu tentang virus corona, apa yang terjadi perkembangannya. Tetapi semoga ketika engkau saudara kekasih mengetahui berita-berita tentang virus corona menelan korban sekian di mana-mana, seharusnya saudara kekasih bukan memberikan tempat kepada roh ketakutan. Haleluya. Karena ketika kita memberikan tempat kepada roh ketakutan, maka fisikmu, tubuhmu akan menjadi lemah. Dan di situ saudara kekasih, sakit penyakit bukan hanya virus corona datang, ketika tubuh kita menjadi lemah. Haleluya. Haleluya. Nah, ketika kita memberikan tempat kepada roh ketakutan, area yang kedua saudara kekasih yang dilumpuhkan adalah kasih. Yang pertama tadi adalah kekuatan tubuh, fisik, ya. Nah, ketika kita memberi tempat kepada roh ketakutan, yang dilumpuhkan area yang pertama adalah fisik kita, kekuatan kita. Nah, yang kedua ketika kita memberikan tempat kepada roh ketakutan, maka area yang kedua yaitu kasih. Itu yang akan dilumpuhkan dalam hidup kita. Kasih berarti hati. Ini
berbicara tentang pikiran atau jiwa saudara, jiwa. Ya, tadi tubuh, kekuatan, lalu kasih. Ini kita berbicara jiwa. Jadi ketika kita beri tempat kepada roh ketakutan, jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara kekasih, Anda yang kasih kita akan dilemahkan, kasih kita menjadi dingin. Kita mendengar saudara kekasih, di mana di benua Eropa oleh karena virus corona ini, mereka penuh dengan ketakutan, menempatkan roh ketakutan dalam hidup mereka. Lalu ada orang Cina di sana, 2 orang mereka pakai masker saudara kekasih, dan mereka benci kepada Cina ini karena mereka tahu bahwa virus corona berasal dari Cina. Mereka bunuh yang 2 orang itu saudara kekasih. Mereka bunuh. Tidak ada lagi kasih saudara kekasih. Kasih itu menjadi dingin, kasih itu dilumpuhkan karena mereka memberikan roh ketakutan tadi oleh karena virus corona. Dan mereka melihat ini orang Cina, ini semua, ini membuat wabah ini dari sini semua. Nah mereka bunuh saudara kekasih. Nah jadi kasih itu menjadi dingin. Demikian antara zaman Tuhan yang saya kasihi, apa membuat engkau takut saudara kekasih, kasih kita akan menjadi dingin. Ketika saudara memberi tempat kepada roh ketakutan, kasihmu akan menjadi lemah. Kasih kita menjadi dingin. Haleluya. Dan area yang ketiga yang dilumpuhkan saudara kekasih, sebagaimana firman Tuhan berkata tadi, yaitu berbicara ketertiban. Nah, ketika kita memberi tempat kepada roh ketakutan, area yang ketiga yang dilumpuhkan adalah ketertiban. Ini berbicara saudara kekasih, ketenangan, damai sejahtera, sukacita kita saudara kekasih dilumpuhkan. Ketika kita memberikan kepada roh ketakutan, maka sukacita kita itu saudara kekasih, roh kita ini saudara kekasih menjadi lemah. Haleluya. Jadi ketika kita memberi tempat kepada roh ketakutan, tubuh, jiwa, roh dilumpuhkan saudara kekasih bekerja untuk menghancurkan iman saudara dan juga untuk menghancurkan orang-orang. Haleluya. Tetapi saudara kekasih, di balik virus corona, Tuhan bekerja untuk kebaikan supaya orang-orang sadar dan bertobat dan mengetahui bahwa ada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, jangan beri tempat kepada yang namanya roh ketakutan, karena akan melumpuhkan 3 area dalam hidup kita, itu tubuh, kekuatan kita, fisik kita akan menjadi lemah. Kedua, kasih berbicara, yaitu jiwa kita akan menjadi lemah, kasih kita menjadi dingin. Yang ketiga saudara kekasih, ketertiban, ketenangan, damai sejahtera kita hilang saudara kekasih. Ketika kita memberi tempat atau memberi ruang kepada namanya roh ketakutan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, mari kita beri tempat kepada Roh Kudus. Haleluya. Memberi ruang kepada Roh Kudus saudara kekasih. Sekalipun saudara kekasih dunia ini menggoncang penuh dengan ketakutan, virus corona menggoncang dunia ini penuh ketakutan saudara kekasih, tapi sama katakan kita beri tempat, beri ruang kepada Roh Kudus. Ketika kita memberi tempat, memberi ruang kepada Roh Kudus, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, 3 area ini bukan lagi dilumpuhkan. 3 area ini tadi, tubuh, jiwa, roh kita menjadi luar biasa. Haleluya. Kekuatan kita naik saudara kekasih, bukan turun. Kasih kita akan menyala, bukan dingin. Nah, dan sejahtera kita, ketertiban kita akan naik, bukan mati saudara kekasih. Sebagai jemaat Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, orang-orang yang beriman kepada Yesus, katakan beri ruang kepada Roh Kudus. Ketika kita tadi memberi tempat kepada roh ketakutan, apa yang dilumpuhkan? 3 area tadi. Kekuatan, kasih, ketertiban dilumpuhkan. Berbicara tubuh, jiwa, roh dilumpuhkan. Ketika kita memberi tempat kepada Roh Kudus, maka tubuh, jiwa, roh kita saudara kekasih akan next, akan hidup, akan bergelora, glory bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita melihat saudara kekasih contoh dari Alkitab yang memberi tempat kepada roh ketakutan dan memberi tempat kepada Roh Kudus, yaitu Daud dan
bersama dengan bangsa Israel yang menghadapi Goliat, si manusia raksasa. Nah, saudara, sudah pengalaman bagi dia untuk dalam hal berperang. Tetapi ketika saudara kekasih diperhadapkan dengan Goliat, si manusia raksasa, dan dia penuh ketakutan, dan juga bersama prajurit bangsa Israel semua penuh dengan ketakutan. Nah, menghadap Goliat, mereka memberi tempat kepada roh ketakutan sehingga kekuatan mereka, fisik mereka menjadi lemah, saudara kekasih. Itu tadi. Nah, jadi kita beri tempat kepada Roh Kudus. Daud, saudara kekasih, dia masih remaja, belum pernah dia berperang melawan bangsa Palestina. Saudara kekasih, dia datang di sana membawa makanan kepada kakak-kakaknya atau abangnya, disuruh oleh orang tuanya, dan dia mendengar intimidasi daripada Goliat, si manusia raksasa. Dia tidak terima. Dia tidak memberi tempat kepada roh ketakutan, tetapi Daud memberikan tempat kepada Roh Kudus, saudara kekasih. Haleluya, haleluya. Saudara, Goliat ini di mana Raja Saul bersama pasukannya penuh dengan ketakutan karena Daud, manusia raksasa ini, mengintimidasi, mendiskualifikasi, menghakimi, menghukum, menakut-nakuti bangsa Israel bersama Raja Saul setiap hari selama 40 hari, baik pagi hari, baik petang hari, selama 40 hari. Goliat, si manusia raksasa, mengintimidasi, menakut-nakuti, mendiskualifikasi. Hei, di antara kalian bangsa Israel, siapa di antara kalian yang maju melawan saya? Siapa yang menang? Kalau engkau menang, kalau kalian menang, kami siap menjadi hamba kalian. Tapi jika kami menang, aku menang, kalian siap menjadi hamba kami. Dan mereka ketakutan baik pagi hari, baik petang hari. Goliat mengintimidasi mereka, Goliat mendiskualifikasi mereka, Goliat menghakimi mereka, sehingga mereka penuh dengan ketakutan kepada roh ketakutan. Tetapi Daud yang diurapi Tuhan, saudara dan saudara, gambaran Daud yang sudah diurapi Tuhan karena iman kepada Yesus Kristus. Kita tidak boleh, saudara kekasih, jadi takluk dengan ketakutan. Di mana kita melihat dunia ini penuh dengan ketakutan. Situasi saat ini virus corona yang menakutkan, setiap hari mengintimidasi, setiap hari mendiskualifikasi, setiap hari menghakimi kita, setiap hari menakut-nakuti kita ketika kita buka media sosial. Tapi semua katakan, sebagai anak-anak Tuhan, beri tempat kepada Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kemanapun kita lari, saudara kekasih, terus corona sedang bekerja saat ini, yang menghantui dunia ini. Di balik daripada situasi oleh karena virus corona ini, saya merenungkan, saudara kekasih, saya ambil hal kabar baiknya. Virus corona hanya ukurannya sebesar tadi 400-500 mikro yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata, tetapi dapat menggoncang dunia ini, membuat orang pada ketakutan. Lalu saya ambil hikmatnya. Seandainya orang-orang Kristen punya iman sebesar virus corona dalam memberitakan Injil, maka dunia ini orang-orang akan bertekuk lutut dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Haleluya, 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 amin. Nah, lalu Tuhan bawa saya kepada firman Tuhan dikatakan, jika kau punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Saya renungkan, benar juga Alkitab sudah mencatat biji sesawi itu, saudara kekasih, hampir-hampir tipis bedanya dengan corona ini, virus corona.
400-500 tadi dia bekerja, mungkin dia beda-beda tipis. Nah, biji sesau itu saudara kekasih memang masih bisa dilihat, tapi virus corona belum bisa, tidak bisa dilihat, harus pakai mikroskop. Kalau biji sesau masih bisa dilihat, bisa menggoncang dunia ini. Wow! Apalagi kalau kita punya iman sebesar biji sesau. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, saudara jangan terus takut ketika engkau diperhadapkan yang namanya masalah persoalan. Bukan masalah dengan virus corona, tapi masalah apapun, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam bisnismu, masalah masa depan saudara. Jangan takut, saudara kekasih. Yuk beritahu yang namanya kepada Roh Kudus. Ketika kita memberi tempat kepada Roh Kudus, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, 3 area tadi saudara kekasih menjadi bergelora, yaitu tubuh, jiwa, roh, kekuatan, kasih dan ketertiban. Haleluya, haleluya. Nah, kau lihat saudara kekasih, dia mengintimidasi, mendiskualifikasi, menghakimi, menghukum mereka setiap hari, baik pagi hari, baik petang, selama 40 hari. Mereka ketakutan. Mereka ketakutan saudara kekasih. Dia akan dibangkitkan 3 area kita menjadi saudara kekasih next. Nah, mengapa? Karena Roh Kudus punya peranan yang luar biasa di dalam Yohanes. Mari kita buka jemaat Tuhan dalam kitab Yohanes ayat 16. Kita melihat peranan daripada Kudus. Mengapa saudara kekasih, ya, ketika kita memberi tempat kepada Roh Kudus, maka kekuatan, kasih dan ketertiban kita akan bergelora, akan berglori bagi Tuhan, akan kuat. Nah, mengapa? Karena Roh Kudus punya peranan. Perhatikan peranan Roh Kudus ayat 16. Yohanes 14:16 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, ketika kita memberi tempat kepada Roh Kudus, saudara, inilah cara untuk menaklukkan roh ketakutan, ya, supaya kita tidak memberikan ruang kepada roh ketakutan, sekalipun dunia ini menakutkan, ya. Jadi kita beri tempat kepada Roh Kudus, dan tubuh kita atau fisik kita akan naik, saudara kekasih, tidak menjadi lemah, karena peranan daripada Roh Kudus menolong. Haleluya, haleluya. Dia penolong yang sejati. Kalau orang lain temanmu, saudara kekasih, dia terbatas menolongmu, tapi ada penolong yang sejati. Baik engkau susah, baik engkau menderita, baik engkau bersuka cita, dia tetap menolongmu, yaitu Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu, saudara kekasih, menyertai kita selama-lamanya dan diam di dalam diri kita. Haleluya. Roh Tuhan itu diam di dalam diri kita, saudara kekasih. Jadi peranan Roh Kudus di sini menolong saudara. Jadi apa yang harus kita takutkan? Haleluya. Beri tempat kepada Roh. Apa yang membuat engkau takut saat ini? Roh kematian karena virus corona. Mungkin saudara sudah berpikir langsung panjang sekali, bagaimana kalau virus corona terus mengulang ini? Habislah kami ini. Saudara, apa yang kau takutkan? Kematian kan? Nah, ketika saudara kekasih itu membuat pikiran lari kemana-mana, membuat engkau takut, saudara kekasih, beri tempat kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong saudara. Lalu selanjutnya dikatakan peranan daripada Roh Kudus ayat 26. Haleluya. Peranan Roh Kudus, pertama tadi menolong, yang kedua menghibur, yang selanjutnya mengajar, yang selanjutnya mengingatkan. Nah, jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, ketika roh ketakutan mencekam kita, menghantui kita, bagaimana untuk menaklukkan roh ketakutan
kekasih, kita beri tempat kepada yang namanya Roh Kudus. Kita beri ruang kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus punya peranan yang luar biasa, menolong kita, menghibur kita, mengajar kita, mengingatkan kita. Haleluya. Roh Kudus akan mengingatkan saudara bahwa di dalam Yesus tidak ada lagi kematian. Kita akan dibangkitkan pada hari kedatangan Yesus kedua kali. Roh Kudus akan mengajar Anda untuk tidak kompromi dengan dosa, membuat engkau haus akan Tuhan. Haleluya. Roh Kudus akan menghiburmu ketika engkau mengalami kesusahan. Roh Kudus mengingatkanmu bahwa engkau adalah anak Allah. Roh Kudus mengingatkan bahwa darah Yesus sudah melindungimu. Ia akan juga mengingatkan darah Yesus sudah menebus dosamu. Haleluya. Jadi Roh Kudus bukan mendiskualifikasi, bukan menghakimi, bukan mengintimidasi, bukan menakut-nakuti, bukan menolak Anda. Peranan Roh Kudus, saudara kekasih, menolongmu, menghiburmu, mengingatkanmu, mengajarmu. Haleluya. Tapi roh ketakutan, saudara kekasih, yaitu melalui virus corona ini, mendiskualifikasi, mengintimidasi, menghakimi, menakut-nakuti. Ketika saudara beri tempat kepada Roh Kudus, saudara hidup di dalam yang namanya kasih karunia Tuhan. Peace, rest, shalom. Haleluya. Ketika saudara memberi tempat kepada Roh Kudus, shalom itu tidak akan hilang. Tapi ketika kita memberi tempat kepada namanya roh ketakutan, saudara kekasih, shalom itu akan lenyap. Haleluya, jemaat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, oleh karena virus corona ada banyak berita-berita juga hoax, berita-berita membuat lucu, tertawa, ada juga berita-berita menakutkan. Saudara kekasih, ada dilarang oleh Satpol PP orang tua minggat dari rumahnya. Dibawanya koper dan dibawa tasnya. Lalu Satpol PP-nya bilang, "Hei, Pak, kamu sudah tua, kenapa keluar dari rumah?" Karena orang tua cepat kena infeksi virus corona, cepat tertular loh Pak. Bapak sudah tua loh. Ya, si orang tua bilang apa? Ya Pak, bagaimana? Saya harus keluar dari rumah karena istri saya lebih ganas dari virus corona. Berkata jemaat Tuhan yang di rumah, haleluya. Haleluya. Halo ibu-ibu, jangan ganas di rumah ya kalau suaminya di rumah. Amin. Amin. Jadi jemaat Tuhan, saudara kasih, jangan memberi tempat kepada roh ketakutan. Ketika saudara beri roh ketakutan, anakmu juga kau hajar, suamimu kau hajar. Nah, jadi semua jadi emosimu yang naik. Nah, haleluya. Beri tempat kepada Roh Kudus, jiwamu tenang. Amin. Jemaat Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang sakit, kita mau belajar kepada Daud tadi, karena dia memberi tempat kepada Roh Kudus. Dia tidak memberi tempat kepada yang namanya roh ketakutan. Kalau dilihat saudara kekasih, postur tubuh daripada Goliat begitu besar, dan perlengkapan senjatanya yang tidak mungkin bisa dilawan oleh Daud, saudara kekasih. Dan itu memang membuat orang Israel bersama Raja Saul ketakutan. Postur tubuhnya, perlengkapan senjatanya, dan juga intimidasi setiap hari, pagi dan petang. Daud tidak mau tahu, saudara kekasih. Dia tidak memberi tempat kepada roh ketakutan. Dia beri tempat kepada roh Tuhan. Dia berkata, saudara kekasih, engkau datang dengan pedangmu, namun aku datang dengan nama Tuhan Allahku. Nah, saudara kekasih, Goliat ditumbangkan. Haleluya. Roh ketakutan bisa kita tumbangkan dengan ketika saudara memberi tempat kepada namanya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus itu ada di dalam saudara. Roh Kudus itu sudah dimateraikan pada kehidupan
tujuan orang-orang percaya supaya saudara yang sebagai gereja Tuhan tidak menjadi yang penuh dengan ketakutan. Apa yang kau takutkan? Kematian kan? Nah, kematian yang kau takuti zaman Tuhan. Apa yang kau mati? Takut karena hartamu banyak? Takut mati karena apa? Ada banyak saudara kekasih takut mati tapi tidak jelas. Nah, apakah kau takut neraka? Apakah kau takut Tuhan? Itu lebih baik daripada takut mati tidak jelas. Haleluya. Tapi sebagai orang Kristen saya mau katakan, kita tidak perlu lagi takut yang namanya kematian. Kematian ada di tangan Tuhan. Kematian saudara, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati. Haleluya. Karena ada kebangkitan bagi orang-orang percaya. Oh, haleluya. Amin sama Tuhan. Jadi apa yang kau takutkan saudara kekasih? Takut dengan virus corona. Kita tidak tahu dengan virus corona. Jadi kenapa kita tidak ibadah? Pak Pendeta, kita mengikuti apa kata pemerintah saudara kekasih untuk memutuskan mata rantai daripada virus corona ini supaya tidak menjalar kemana-mana. Haleluya. Bukan berarti karena kita percaya ketika kita mati pasti masuk surga. Bukan berarti kita saudara mencoba itu seperti yang saya katakan tadi. Itu suatu kebodohan. Haleluya. Ada berkata saudara kalian tidak takut mati, tetapi dalam kebodohan. Nah, saudara takut mati dalam kebodohan. Apakah saudara takut mati karena ada hal yang lain? Tetapi semua kata sebagai orang Kristen tidak perlu takut mati saudara. Tetapi jangan mati dalam kebodohan. Haleluya. Biarlah mati di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Bisakah kita meminta panjang umur? Bisa. Tapi tujuanmu apa untuk panjang umur? Muliakan Tuhan. Saudara bisakah berdoa saudara kekasih supaya kita tidak kena dengan virus corona? Bisa. Tapi tujuanmu dalam hidup adalah untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Untuk apa panjang umur saudara kekasih kalau kita tidak memuliakan Tuhan? Dan pada akhirnya kita akan masuk neraka. Lebih baik pendek umur tapi di dalam Tuhan, mati masuk surga. Karena kehidupan ini saudara kekasih, ketika kematian bukan itu akhir dari segala kehidupan, tetapi ada kehidupan setelah kematian. Haleluya. Haleluya sama Tuhan. Amin. Jadi jangan takut yang namanya kematian.